Terima kasih pemirsa, kembali lagi kita dalam acara Sapa Pagi dan tentunya masih berbincang-bincang tentang sitras ya bersama Bapak Hari tentunya. Tadi kita sudah ngobrol panjang tentang sitras itu seperti apa, terus bagaimana caranya dan untuk apa gitu ya Pak. Ngobrol-ngobrol nih tentang sitras sendiri, bagaimana sih awal mulanya sitras ini Bapak? Kok bisa muncul namanya lucu gitu ya, sitras gitu. Baik, sitras itu awalnya memang ya sebenarnya kan dari kegundahan kita juga. Saya sering dapat WA, dapat telepon itu dari teman-teman itu menanyakan penggunaan lahan ini boleh apa enggak Mas? Itu seperti apa? Itu lahan sah dilindungi atau bukan gitu. Jadi sebenarnya dari situ dan juga memang masyarakat Tulungagung itu kan ya tidak kita pungkiri kan budaya warung kopi itu. Jadi kayak semacam itu sebenarnya menjadi obrolan di warung kopi. Memang saya juga tidak penghobi ngopi, tapi juga ya pernah beberapa kali ke warung kopi itu mendengar dan mendengar langsung, melihat langsung itu kegundahan masyarakat itu seperti itu. Jadi ini memang saya rasa ya memang ya kita saya juga merasa bahwa sebagai seorang pimpinan ini juga harus memang harus turun ke bawah juga ya. Saya rasa seperti itu ada sisi positifnya. Dari situ ini juga gayung bersambut sebenarnya. Bukan kebetulan ini memang di Tulungagung ada perda tentang RT/RW, Perda nomor 4 tahun 2023. Itu prosesnya juga tidak lama, tidak instan. Jadi proses menerbitkan perda itu hampir 2 tahun. Jadi dengan diundangkan perda itu juga itu sesuatu yang harus kita publish juga isinya. Dan itu juga sangat bermanfaat untuk rencana Tulungagung secara menyeluruh itu seperti apa. Pola ruangnya seperti apa itu termaktub dalam perda itu. Dan juga ini berbarengan juga saya selaku kepala dinas ini melakukan diklat ya, pendidikan latihan dalam hal ini pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Jadi dengan tadi berbagai yang melatar belakangi permasalahan itu, ini cocok nih. Kita jadikan semacam inovasi, jadikan proyek dalam diklat ini. Akhirnya dengan gayung bersambut ya jadilah sitras itu. Dan nanti juga ada ilustrasi videonya juga kita buatkan bagaimana itu sangat menggambarkan alurnya itu sangat merakyat nih, bagaimana masyarakat itu seperti itu. Itu idenya seperti itu kira-kira, Mbak. Terus munculnya nama sitras ini sendiri gimana, Pak? Awal mulanya seperti apa? Sitras itu ya munculnya ya memang dari diskusi teman-teman di Dinas PUPR tentunya. Ada beberapa nama sih. Ada yang nama agak kegenit-genitan itu apa kemarin si Tata itu kayak si Tata itu kayak sistem informasi tata ruang Tulungagung kan itu. Tapi dari diskusi dari teman-teman terutama dari staf di bidang tata ruang ini kok kelihatannya lebih maco sitras itu. Sitras ini mengandung kepercayaan. Tapi sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya trust, tapi kalau secara akronim itu sebenarnya memang sitrus itu. Sitrus. Kayak jeruk ya, Pak sitrus ya itu. Tapi karena biar lebih keren kita menyebutnya sitras. Seperti itu. Iya. Untuk mengetahui apa tadi, Pak? Tata ruang, informasi ya? Tata ruang. Informasi tata ruang. Sementara sebenarnya di Tulungagung ini masih luas apa enggak sih Pak untuk tata ruang yang bisa digunakan oleh oleh masyarakat kita gitu? Artinya kita sudah punya semacam perda itu, semacam kitab suci ya, berlaku selama 20 tahun perda tata ruang itu. Jadi kaitannya dengan perda tata ruang itu memang rencana kita untuk penggunaan pola ruang itu sudah termaktub dalam perda itu. Di mana kawasan permukiman, kawasan perkotaan, kawasan hutan, perkebunan, kawasan pertanian itu sudah termaktub. Dan juga lebih detail juga kawasan pariwisata, kawasan untuk industri itu sudah terpola-pola dengan adanya perda itu. Jadi cuma
itu harus disampaikan kepada masyarakat, dan biar masyarakat itu tahu artinya nanti juga kita dalam penggunaan pola ruang itu tidak salah. Itu harapan kami seperti itu. Lah bagaimana penggunaan pola ruang itu tidak salah? Ya kita permudah lagi. Walaupun prakteknya ini si Trust ini, walaupun aplikasi ini tidak, prakteknya kelihatannya mudah, Mbak. Tinggal pencet muncul informasi itu. Tapi itu prakteknya itu tidak segampang itu. Karena kita menggabungkan beberapa, salah satunya peta ya. Kita ada peta tata ruang itu lewat aplikasi Setunggal yang satu peta di Bapeda itu dengan Google Map. Jadi kita satukan. Itu masalah petanya ada sudah kita agak rumit. Kita juga berkoordinasi dengan tentunya yang punya domainnya itu adalah Infocom, Dinas Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Tulungagung. Jadi yang itu kita satukan menjadi satu domain miliknya Pemkab Tulungagung. Jadi sebenarnya tidak semudah yang kita tampilkan gitu. Jadi kita itu prosesnya sangat panjang, dan tentunya ini juga kerja keras bukan hanya kami saja selaku kepala dinas, ini tentunya seluruh teman-teman, seluruh masyarakat Tulungagung yang memberikan ide-ide, memberikan dari permasalahan itu akhirnya lahirnya ini aplikasi ini. Iya, gini Pak, dengan adanya aplikasi itu kan mempermudah masyarakat. Kemudian masyarakat di sini itu sebelum ada aplikasi ini gitu ya, itu mereka seperti apa untuk mengurus perizinannya itu Pak? Sebelumnya ini kan pada dasarnya sebelum mengurus perizinan KKPR atau mungkin kelanjutannya dari itu sebelumnya itu mereka itu bingung, jadi malah mereka tidak tahu ngajukan izin itu, tahu ngajukan untuk untuk investasi ke ini atau untuk membangun rumah ke ini, ternyata itu melanggar area zonasi ya, itu. Jadi dengan adanya ini mereka awalnya itu kalau yang tahu itu mereka bersurat ke Dinas PU secara resmi. Jadi itu perlu 2-3 hari ya kalau bersurat. Dan kalau mungkin ada yang kenal dengan saya itu WA, telepon, atau kadang melalui Pak Bupati. Jadi kami dipanggil Pak Bupati, Mas ini mau ada investor datang ke Tulungagung, apakah ini boleh penggunaan lahannya? Loh, kami itu kan agak ribet ya, harus melalui Pak Bupati, kadang juga Pak Sekda, kadang juga melalui beberapa anggota dewan. Ya. Jadi ini sangat menyusahkan, seolah-olah itu ini masyarakat tidak tahu kan gitu. Berangkat dari situlah kami coba menyederhanakan itu melalui aplikasi ini. Sebenarnya itu sangat sederhana keinginan kami. Juga kami melihat tadi saya sampaikan di warung-warung kopi itu juga banyak seperti itu, masyarakat mengeluh. Ternyata lahan yang dibeli itu ya selain itu tidak sesuai peruntukannya. Selain itu juga di situ ada area abu-abu. Area abu-abu ini artinya area abu-abu ini yang harus kita transparansikan. Kadang ada yang mengaku bisa kenal dengan orang PU, ordal dengan orang dalam itu menjadikan sesuatu lah, itu ranah-ranah seperti itu yang kita hilangkan. Iya, jadi sebelumnya berarti banyak ini ya karena efek perkenalan gitu ya. Iya. Efek kenal dengan pemegang kekuasaan gitu ya Pak ya. Akhirnya langsung aja gitu tanpa ada proses yang jelas. Kemudian ini Pak, sebelumnya kalau tidak salah di Dinas PUPR itu kan membuka MPP. Mall pelayanan publik ya. Nah, apakah tidak lewat itu ya Pak ya sebelumnya? Terus dengan adanya Sitras ini apakah di MPP itu juga masih berfungsi seperti itu Bapak? Masih berfungsi, saya kira ini saling menguatkan ya, saling mendukung antara MPP maupun dengan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini membantu untuk mengurangi tatap muka. Sebenarnya juga di MPP juga ada perizinan atau rekomtek lain yang bisa diurus di MPP, tidak hanya selain informasi tata ruang ya, kayak PBG, kayak SLF atau mungkin PBOMku kaitannya fiber optik itu yang harus rekomteknya ada di Dinas PU. Itu masih berfungsi lah. Mungkin juga terkonek dengan loket-loket yang lain ya, di MPP tidak hanya Dinas PU, ada OPD yang lain, Dinkes, ada SIM, ada imigrasi, itu mungkin saling menguatkan aja. Jadi saya kira tidak saling melemahkan, tidak saling menguatkan malahan. Ya, berarti Sitras ini salah satu gitu ya Pak ya, salah satu
apa namanya ya, untuk mempercepat gitu, mempercepat salah satu pelayanan publik yang GPU gitu ya, yang sebelumnya harus ke MPP. Nah, saat ini bisa diakses via smartphone masing-masing seperti itu. Ya, dan harapan kami ini Mbak Novi, bahwa di kami itu ini memang kami kembangkan terus. Artinya era digitalisasi ini, pemerintahan itu harus berubah menyesuaikan perkembangan zaman. Memang ini nanti akan kita kembangkan. Tidak hanya Sitras ya, saya rasa. Tidak hanya informasi tata ruang. Informasi tata ruang pun itu nanti juga bisa kita kembangkan lagi. Kita kalau Perda RDTR, rencana detail tata ruang kita itu sudah jadi, nanti kita konekkan dengan informasi Sitras itu. Jadi artinya nanti masyarakat lebih detail lagi melihat pola ruangnya seperti apa. Dan nanti juga ada mungkin ada terobosan-terobosan lain kayak pengurusan PBG, bangunan gedung itu. Itu nanti bisa dilihat, diakses melalui aplikasi itu. Jadi sampai sejauh mana proses PBG-nya itu. Jadi ada transparansi, ada keterbukaan. Ada historinya. Ada historinya. Kayak saya sebenarnya itu sangat malu dengan swasta ya. Swasta itu perkembangan teknologinya sedemikian cepatnya. Sedangkan pemerintah itu kami rasakan memang harus ada yang menginisiasi. Ini perkembangan teknologi di pemerintah memang harus di-create bagaimana itu pemerintah itu menjadi lincah itu, menjadi smart, lincah, dan menjadi pelopor. Selama ini kami rasakan ya, kami juga dari pemerintah juga merasa bahwa kita itu sangat tertinggal dengan swasta. Bagaimana pengiriman paket, track paket itu sekarang bisa dilacak ya. Itu JNT sampai mana, seperti itu, harapan seperti itu. Jadi semakin kita penggunaan digitalisasi itu mungkin istilahnya kalau di pemerintahan kan ada dua Mbak, kayak bagikan mata uang, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Sisi buruknya itu namanya kalau di ilmu pemerintahan itu patologi. Kayak sama kayak di kesehatan ini patologi birokrasi itu ada, itu akan semakin terkikis. Dengan adanya dalam smart berpemerintahan ini semakin terkikis. Nanti juga informasi kaitannya dengan jalan. Jadi jalan mana yang di SK-kan itu muncul di Siputra itu. Harapan kami seperti itu. Jadi artinya ini juga bersinergi dengan pemerintahan di tingkat bawahnya lagi, desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, itu ruas jalan mana yang bisa dibangun oleh masing-masing sesuai kewenangannya. Ini selama ini tidak, jalan kabupaten dibangun pemerintah desa karena ketidaktahuan informasi ini, dan akhirnya bisa menjadi temuan BPK. Dan itu juga kalau tidak ditindaklanjuti nanti juga akan berimplikasi masalah hukum yang lain. Jadi memang itu harapan kita nanti ke depannya, itu terus kita berkembang dengan teknologi yang ada ini, kita gunakan untuk memudahkan teman-teman, terutama untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Baik Bapak, ternyata sangat luar biasa sekali ya untuk manfaat daripada aplikasi Sitras ini, dan ini cukup sangat mempermudah warga Tulungagung khususnya dan para investor yang akan masuk ke Tulungagung sendiri. Nah, untuk sekarang mungkin bisa kita break sebentar ya Bapak. Dan pemirsa tetap di Sapa Pagi.